Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpost.id. Kebakaran terjadi di wilayah Guntung, Bontang Utara. Satu rumah hangus terbakar. Kebakaran terjadi di RT 6 Kelurahan Guntung, Bontang Utara pada Kamis pagi 28 Juli dan menghanguskan satu unit rumah. Pemilik rumah Sumini mengatakan rumah tersebut dihuni oleh 5 orang, Sumini, anak, menantu, dan 2 cucu. Saat itu sekitar pukul 8.34 ia bersama tetangganya hendak membeli sarapan. Posisi di rumah tersebut hanya ada anak dan cucu. Saat tengah membeli sarapan, dia mendapat kabar dari warga sekitar bahwa rumahnya terbakar. Sontak ia bersama tetangganya langsung pulang ke rumah. Nahas tidak ada barang yang sempat diselamatkan. Atas musibah ini dia harus ikhlas kehilangan dokumen penting, uang 5 juta, 1 unit televisi, lemari, dan mesin cuci. Ia memastikan saat meninggalkan anak dan 2 cucunya tidak dalam keadaan memasak atau kompor dalam posisi menyala. Tadi ditanya penyebabnya saya belum tahu ini karena tunggu hasil investigasi polisi. Oh, oke. Yang pasti bukan dari kompor. Yang pasti bukan dari kompor, Pak ya. Rumah ini berapa orang, Pak? Yang 4 orang. Dari pihak kelurahan pun berupaya untuk mengevakuasi korban ke kantor lurah. Opsi yang ditawarkan, korban diungsikan di Rusunawa Guntung atau di rumah singgah yang dikelola dinas sosial. Kebakaran juga terjadi di wilayah Tanjung Limau. Sebuah rumah produksi tahu dan tempe hangus terbakar. Satu rumah di RT 23 Tanjung Limau, Bontang Utara hangus terbakar Sabtu 30 Juli sekitar pukul 1.25 waktu Indonesia Tengah. Diketahui rumah yang terbakar itu merupakan pabrik tahu dan tempe. Diungkapkan Kepala Disdamkar Tan Bontang Amiluddin, pihaknya menurunkan 4 armada dalam memadamkan api dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tidak ada kendala berarti, proses pemadaman butuh waktu sekitar 17 menitan. Kendati begitu, Amiluddin belum bisa memastikan penyebab kebakaran tersebut. Pertengahan Agustus bulan depan, Jalan Parkesit akan kembali dibuka untuk umum. Progres proyek saluran drainase yang dikerjakan oleh Polres Bontang di Jalan Parkesit sudah menyentuh angka 80%. Ada 2 tahapan lagi yang harus dikerjakan, yakni pengecoran jalan dan jembatan. Kapolres Bontang AKBP Yusef Dwi Prastia mengatakan pengerjaan drainase yang dilakukan sejak Juni lalu sempat menghambat aktivitas warga lantaran adanya penutupan jalan. Namun ia memastikan proyek tersebut rampung dalam 10 hari ke depan, sehingga pada pertengahan Agustus Jalan Parkesit sudah bisa dilalui masyarakat. Sebagai informasi, proyek tersebut dibiayai oleh APBD senilai 840 juta dengan melibatkan 18 tenaga harian lepas dan 30 personil Polres Bontang. Satres Narkoba Polres Bontang kembali memeriksa warga binaan di Lapas Narkotika Samarinda akibat terlibat jaringan narkoba di Kota Bontang. Usai melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan di Lapas Balikpapan, kini Satres Narkoba Polres Bontang kembali melakukan hal serupa di Lapas Narkotika kelas 2A Samarinda. Seorang warga binaan diperiksa selama kurang lebih 8 jam. 30 pertanyaan dilayangkan kepada warga Loktuan tersebut. Diketahui dia sebelumnya telah divonis 12 tahun penjara, 1 tahun mendekam di Lapas Bontang, dan 1 tahun terakhir ini di Lapas Narkotika Samarinda. Pemeriksaan dilakukan atas keterangan dari pengedar sabu yang diringkus di Loktuan beberapa waktu lalu. Dia mengaku sabu yang dijual merupakan milik seorang tahanan lapas. Dalam menyalurkan narkoba, mereka menggunakan sistem jejak. Transaksi sudah dilakukan berulang kali. Penjual dan pembeli tidak saling bertemu, hanya menjalin komunikasi via telepon. Dalam semalam, 4 pengedar sabu diringkus di Kota Taman. 1 bal sabu ikut disita. Awalnya pada Jumat 29 Juli sekitar pukul 00, Satres Narkoba Polres Bontang yang dipimpin Kanit Res Narkoba Bribka Bontang meringkus seorang pria 21 tahun di Jalan Kalimantan BTN KCY. Dia sebelumnya telah dibuntuti, pasalnya selama sepekan terakhir ini, AJS masuk dalam target operasi. Saat digeledah, ditemukan 1 paket sabu yang dibungkus dengan uang 2.000. Tak hanya meringkus AJS, polisi turut melakukan pengembangan terhadap asal-usul barang haram tersebut. Selanjutnya, polisi kembali membekuk seorang pria 23 tahun di Jalan Tongkol Tanjung Laut Indah. Mulanya,
Pria berinisial RG ditangkap dengan barang bukti 1 poket sabu. Sabu tersebut rupanya didapatkan dari seorang pria berinisial HA 23 tahun, warga Tanjung Laut Indah. Saat diringkus, HA tidak sendirian. Ia bersama pengedar sabu lainnya berinisial HR, warga Jalan KS Tubun. Usai ketiganya diringkus, polisi kemudian mendatangi rumah HR di Jalan KS Tubun dan didapati 1 bal narkoba jenis sabu atau seberat 50,15 gram yang diselipkan di bawah meja makan. HR diketahui merupakan residivis kasus yang sama. Dia baru saja menghirup udara bebas selama 2 tahun terakhir ini. Barang haram itu didapatkan dari Sangatta melalui sistem jejak. Keempatnya pun digelandang ke Mapolres Bontang dengan total barang bukti sabu sebanyak 50,93 gram. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti lainnya seperti ATM, buku tabungan, ponsel, sepeda motor, mobil, dan uang hasil penjualan. Mereka dijerat pasal 112 atau 114 Junto pasal 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.